Kamu pulang ke sana selalu dibilang bikin acara senang, enggak. Bukan itu tujuan kami. Kami punya tujuan kecintaan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah perkenalan singkat dari kami. Dan kita langsung dalam firman Tuhan dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan. Firman yang datang, firman yang diberikan melalui Amos kepada bangsa Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya katakan begini sama jemaat yang saya layani. Kita punya satu kerinduan dalam diri kita. Kita punya satu kerinduan di dalam keluarga kita. Punya satu kerinduan di dalam rumah tangga kita. Punya satu kerinduan di dalam usaha kita, bisnis kita. Apapun yang memiliki kerinduan dalam hidup kita, semuanya adalah yang terbaik. Ya kan, nggak mau lah rumah tangga kita hancur, kita nggak mau bisnis kita hancur, kita nggak mau rencana-rencana kita hancur. Kita semua maunya baik. Tetapi kadangkala hal yang dicari, hal yang diutamakan, hal yang dibuat yang paling baik dalam hidup mereka bukan mencari Tuhan, tetapi mencari sesuatu yang ada di dalam dunia. Jadi jemaat, saya satu pulang kampung, satu keluarga pulang kampung. Mereka kerjanya bagus, ya, bagus. Karena mereka perginya pagi, pulangnya tengah malam. Jadi perginya anaknya masih tidur, pulangnya anak sudah tidur. Dan mereka berpikir bagaimana cara supaya mereka bisa ketemu dengan anak. Akhirnya suami istrinya resign, pulang kampung. Mereka merasa bahagia. Saya antar pulang kampung. Tugas saya bawa mereka pulang kampung. Saya carikan hamba Tuhan di mana mereka bisa beribadah, karena mereka bilang kami udah gak bisa ibadah lagi dengan cara gereja mereka yang lama. Mereka mau cari ibadah yang sama seperti kami. Nah, saya bawalah, saya cari hamba Tuhan. Saya ketemukan mereka dengan hamba Tuhan dan saya serahkan itu kepada hamba Tuhan di sana. Tugas saya sudah lepas, ya kan? Karena saya bawa lagi ke sana supaya mereka cinta kepada Tuhan. Saya bilang, kalau sekarang buka usaha di sini, jangan lupa sama Tuhan. Kalau dulu di Jakarta, di Bekasi, walaupun pergi pagi pulang malam, mereka berusaha. Awal-awalnya hari Minggu susah untuk dapat ibadah. Tapi akhir-akhir ini mereka berusaha bahwa hari Minggu itu harus cari Tuhan. Amen. Hari Minggu itu harus memuliakan Tuhan. Amen. Dan mereka tahu bahwa mereka ditolong oleh Tuhan. Makanya ketika ada sampai di sana mereka bilang, karena sana mereka nggak panggil saya gembala, mereka panggil saya Pak Imamnya. Tapi antar kami pulang. Saya bilang, kalau semua ngantar mah gampang aja, ngantar-ngantar. Pulangnya kalau saya nggak punya duit ya. Tapi saya antar pulang, saya serahkan pulang, saya dapat berkat. Dapat berkat. Namanya berjalan dengan iman, pasti Tuhan tolong. Saya nggak minta, benar, jujur. Saya nggak minta. Saya nggak bilang sama mereka saya nggak punya duit, nggak, saya nggak bilang. Karena mereka tahu gembalanya memang nggak punya duit. Nggak usah ngomong, udah pasti mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu gembala GPD seperti apa. Karena mereka kan sudah ada sekitar 12-13 tahun dengan kita. Jadi dari mereka anaknya sekolah minggu sampai mereka jadi jemaat udah tahu seperti apa itu gembala GPDI. Dan setiap ada hamba-hamba Tuhan yang datang juga kalau bersaksi di rumah begitu sama. Kami gembala GPDI tidak punya gaji, sama kan saya bilang kan? Gak ada bedanya kan? Tetapi di sana saya ajar, carilah Tuhan. Amen. Cari Tuhan. Dimanapun berada jangan lupa sama Tuhan. Dimanapun kita sedang bekerja, sedang beraktivitas, jangan lupa sama Tuhan. Karena ketika kita cari Tuhan, di situ kita dapat hidup. Saya pernah jalan arah ke Surabaya sama teman hamba Tuhan, bawa proposal buat cari dana pembangunan. Jalan ke sana, saya telepon sama om saya yang ada di Surabaya.
Om, saya mau ke pendeta ini. Dia bilang sama saya, jangan ke situ. Kenapa? Pendetanya pelit. Pendetanya nggak suka bagi-bagi. Saya bilang begini, kalau kita nggak pergi, udah terlanjur jalannya udah arah ke sana. Dan kami pergi, tetap pergi. Berjalan dengan iman. Apa kata orang, tetapi kita belum merasakan, kita harus pergi. Sampailah kami di depan gereja. Rupanya pastorinya di belakang gereja. Susah ketemu dengan pastorinya, itu malam minggu waktu itu. Cari-cari penginapan, karena ada di satu daerah. Cari-cari penginapan, dapatnya di depan gereja. Jadi kami nginap di penginapan, karena pastorinya tidak bisa panggil-panggil, nggak ada yang keluar. Cari penginapan, dapatnya di depan gereja. Nginaplah kami di situ. Besok paginya ibadah, kami ikut ibadah. Setelah ibadah, kami kasihlah semua apa yang menjadi kebutuhan kami. Gembalanya nggak ada, yang ada yang cuma ibu gembala. Ketika kami pulang, kami ibadah dulu di sana, kami ibadah di sana, duduk manis ya, jangankan doa ya, kesaksian aja nggak ada, apalagi doa. Duduk manis aja kami, kayak wah benar kali ini, memang pelit kali kita malah. Ya, nggak boleh kayak gini, disuruh duduk manis aja, diam aja gitu. Dan puji Tuhan, pulang kami. Ketika kami pulang, dapat berkat lumayan. Mau dibilang gak enak, ya kan? Yang penting lumayan. Nggak boleh. Pokoknya lumayan. Pulanglah kami dalam perjalanan, om saya telepon. Gimana gembalanya? Gembalanya nggak ada. Adanya itu gembala. Lalu gimana? Dapat berkat berapa? Begini. Wah, puji Tuhan. Selama di sana kami nggak pernah dapat. Saya bilang, itu kalau kami jalan dengan Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami rencanakan. Tuhan buat yang terbaik. Makanya saat ini carilah Tuhan. Dalam hidup kita perlu cari Tuhan. Dalam ayat yang kelima kita lihat dulu. Ayat yang kelima katakan ini, jangan kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke apa ini? Mata saya ada apa ya rupanya? Oh, Balik ke sana. kacamata. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Kata firman Tuhan, janganlah kamu mencari Betel. Apa itu Betel? Mau tanya Pak dosen kan gak enak ya. Apa itu Betel? Bait Allah. Kadang-kala orang yang saya temukan, mereka itu lebih mencari bait Allahnya daripada Allahnya. Ya, kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di sini. Gerejanya seperti apa? Wah, saya kalau gereja di sini AC-nya wah sampai saya kedinginan. Karena dia cari gerejanya. Saya ketemu satu orang, anaknya bertanya sama mamanya begini, "Ma, pendeta kita siapa?" Mamanya bilang, "Nggak tahu." Karena mereka ibadahnya pindah-pindah. Yang dicarinya itu gedungnya, cari tempatnya, nggak tahu kepalanya siapa. Dan itu saudara saya sebenarnya. Hah? Daerah situ. Tangerang sana, Cikarang arah situ. Arah situ, ada orang itu. Dia anaknya nanya sama mamanya, "Mak, pendeta kita siapa?" Karena setiap minggu dia ibadah di mall sini, minggu besok di mall sini, yang penting gereja katanya. Dia cari gerejanya, tetapi yang Allah mau adalah kita cari Tuhan, cari Allah. Sebenarnya bukan karena ada di gedung, bukan karena dia ada di tempat yang AC-nya dingin. Sama lah kita kan AC-nya cuma satu. Kalau saya mau pasang AC 2, listrik turun terus. Tapi puji Tuhan, Jumat pun betah ibadah di situ. Ya. Karena saya hanya cari Tuhan. Jangan lihat tempatnya. Apalagi kalau ke gereja saya mau bilang cari gembalanya, nggak usah cari saya, bilang. Saya kalau berdoa orang sakit banyak yang mati. Cari saya kalau saya mau doain orang sakit banyak yang mati. Ya, tapi nggak juga ada yang sembuh. Ya, ada. Saya waktu pelayanan di Sumatera Selatan, ada orang yang sakitnya sakit yang aneh-aneh. Kalau dia jalan seperti ikan, miring kiri kanan. Dia cari dukun-dukun, karena mereka orang seberang, cari dukun-dukun.
cari tabib-tabib, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Baru akhirnya mereka cari ada pendeta. Waktu itu saya masih pendeta yang masih muda, baru nikah sama istri saya. Semangatnya masih 45, kalau sekarang masih juga lambat 5. Ya, masih semangat. Waktu itu semangatnya masih luar biasa. Jalan kaki, jalan jauh, kita pergi. Itu jalannya berapa jam itu perjalanan untuk mendoakan orang itu. Jalan dengan jemaat waktu itu. Kami jangan doakan. Ketika didoakan, anak itu sembuh. Bukan karena saya, ya. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Karena kita bawa Tuhan di sana. Karena itu saya bilang jangan kita datang ibadah karena kita cari tempat ibadahnya. Jangan karena kita mau cari pendetanya. Jangan karena kita mau cari hamba Tuhannya. Yang penting kita datang adalah kita cari Tuhannya. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Kadang-kala orang cari hamba Tuhannya, akhirnya sekarang banyak yang kepleset karena lihat hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhannya salah, semuanya pasti akan salah. Tetapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Apapun yang Dia akan kerjakan, apapun yang Dia akan perbuat dalam kehidupan kita, itu pasti baik. Nah, ada satu contoh lagi dalam firman Tuhan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama itu kita cari Tuhan, jangan cari tempat ibadahnya, jangan cari betelnya, jangan cari gedungnya atau cari pendetanya, karena pendeta juga manusia, ya. Tetapi kalau kita cari Tuhan, itu baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita sebagai orang yang percaya, ketika kita cari Tuhan, kita akan mendapat berkat bagi orang yang mencari Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan diberkati, betul? Mereka cari uang semaksimal mungkin, mereka bisa jadi kaya, bisa. Mereka bisa miliki apa yang mereka punya dalam keinginan mereka. Banyak orang-orang kaya di sana nggak kenal Tuhan. Banyak orang-orang kaya di sana mereka tidak memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi kalau kita juga menjadi orang yang percaya sama Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab. Seorang raja ketika dia meminta sama Tuhan, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta musuh-musuhnya mati, tetapi yang dia minta adalah hikmat yang daripada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, kita lihat, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta nyawa musuh-musuhnya, karena dia seorang raja, banyak musuh yang sedang ada bersama-sama dengan dia tidak minta. Karena orang sekarang banyak, dia punya musuh yang dia doakan, ya Tuhan, kalau boleh Tuhan angkat nyawa dia Tuhan. Itu musuh saya. Dia raja kan tidak seperti itu. Apalagi kalau kita kadang-kadang kita minta harta, kita minta kekayaan. Kita perlu kekayaan, kita perlu harta. Pelayanan itu perlu keuangan. Ya benar kan teman-teman? Pelayanan itu perlu keuangan. Kita mau jalan kemanapun itu perlu keuangan. Semuanya itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Saya mau kesini aja dari Bekasi, harus mampir. Kenapa? Isi tol, saya bilang sama istri saya. Entah jalan tol, habis tol di dalam, nah bingung nggak kemana. Beda kalau ibu gembala tinggal tip di HP. HP saya kan jadul, nggak bisa tip. Ya. Saya nggak bisa seperti itu. Tetapi karena kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, yang kita minta. Kalau di sini Salomo dia minta kepada Tuhan pengertian, hikmat yang daripada Tuhan, yang dia minta kepada Allah, hikmat yang daripada Allah. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kehormatan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta musuh-musuhnya mati, tetapi dia cuma minta Tuhan berikan hikmat dalam hidup dia. Dan kita lihat, apakah Salomo menjadi miskin? Apakah Salomo mati sama musuh-musuhnya?
Apakah Salomo dia tidak memiliki umur panjang? Dia miliki itu karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saya bilang sama jemaat yang saya layani, gak usah minta umur panjang, karena umur panjang itu gak enak. Karena saya lihat kadangkala kalau sudah tua, udah nenek, udah kakek nenek, saya selalu ngomong lagi, udah kakek nenek, udah tua, ya kan? Udah kakek nenek itu udah tua, cucu-cucunya makan daging, dia cuma liatin, kan nggak bisa makan daging kalau udah nggak gigi, gimana punya gigi dagingnya kan? Mau diisap-isap, nggak enak, ya? Karena sudah susah. Anak-anaknya lagi makan enak, orang tuanya cuma bisa makan bubur, ya, cuma bisa makan bubur karena dia tua. Anak-anaknya lihat, aduh kasihan. Tapi apa boleh buat, namanya orang tua tetap jaga dan pelihara. Tetapi kalau kita lihat Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita, di saat kita cari Tuhan, di saat kita mengutamakan Tuhan, itu yang Tuhan buat. Makanya Matius bilang, Matius 6 ayat yang ke-33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhan. Saya tadi sebelum ke sini sedikit ngobrol-ngobrol sama Ibu Gembala. Kami bilang, istri saya bilang begini, saya kalau pulang kampung, saya dulu pulang kampung istri saya nggak disukai sama mamanya. Dia mama mertua saya nggak senang sama saya. Kenapa? Bukan karena saya jelek, ya karena emang dasarnya begini kan. Bukan karena saya jelek, tapi karena mama mertua saya bilang dia pendetanya punya gaji. Waktu itu saya pulang, saya nggak bawa gaji. Ya, namanya gembala GPD kan nggak ada gajinya, memang seperti itu. Dia lihat pendeta yang dia ibadahnya, pendeta itu punya gaji di saat itu. Dan ketika kami bilang, Tuhan, kami ini adalah hamba-Mu, kami ini adalah alat-Mu, kami datang mau melayani Tuhan, kami datang memberi diri kami hanya untuk Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini, bukan hari-hari ini, udah berapa tahun belakangan ini, saya kalau sakit, mertua saya juga sakit. Dia nggak mau lihat saya sakit. Dia sedih melihat saya sakit. Artinya, dulu dia benci sama saya, sekarang dia sudah sayang sama saya. Iya kan? Orang kalau dia lihat anaknya sakit, kakak ipar saya sakit, dia nggak pusing. Tapi kalau saya yang sakit, dia sakit. Ya. Itu jadi karena bukan karena saya. Kalau saya bilang saya jelek, apa yang kan? Tetapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, karena kita cari Tuhan terlebih dahulu, makanya orang tua mertua saya sayang sama saya. Ya. Saya pulang kemarin, waktu saya sakit di sana, yang rawat saya bukan istri saya di sini, kok gimana dia rawat ya? Mertua saya yang rawat saya. Iya, padahal dulu dia angkat mandau loh kejar saya, sampai saya kabur. Kalau saya kabur saya mati. Orang kejar pakai mandau, saya kabur. Tapi sekarang puji Tuhan, haleluya. Dia lihat gembala pendeta dia yang dapat gaji, begitu saja, dan kita gembala GPD yang gak ada gaji, luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita lihat, cari dulu Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan itu dalam kehidupan kita. Salomo, dia cari Tuhan, dia utamakan Tuhan, dia memberi, dia minta apa yang terbaik, bukan kekayaan, bukan apapun, tetapi dia minta hikmat. Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan dia. Yang ketiga, cari Tuhan untuk hidup yang akan datang. Ya, cari Tuhan bukan untuk sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Makanya saya lihat ada orang kok susah amat, gak punya apa-apa, tapi kok dia senang aja. Dia happy saja, dia bahagia, dia sukacita. Setiap hari dia itu damai sejahtera, ya kan? Kalau tetangga-tetangga saya mungkin mereka pikir saya kaya, padahal kalau mereka periksa dompet saya nggak ada duit sebenarnya. Jujur, saya jarang bawa dompet. KTP saya taruh di HP, SIM saya taruh di HP, dompet saya nggak bawa, nggak ada duit, ngapain bawa? Bikin berat aja bisa aku, ya kan? Tetapi tetangga saya tahu saya orang kaya. Mereka pikir saya miliki semuanya, padahal nggak tahu yang punya itu Tuhan.
Tuhan itu yang mempunyai segala sesuatu. Saya bilang sama jemaat, kalau Tuhan bisa ciptakan segala sesuatu dan isinya disiapkan untuk Adam dan Hawa, pasti juga Dia siapkan segala sesuatu itu untuk kehidupan kita selama ada dalam dunia ini. Tetapi ketika kita cari Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, yang kita cari bukan hanya untuk yang ada dalam dunia ini, tetapi yang untuk akan datang. Nanti ke sana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ke sana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah persiapkan dari sekarang ini. Jadi nggak perlu lagi mau suruh dibakar-bakar duit, ya. Di kampung isi saya, kalau ada orang meninggal, kalau orang itu biasa bawa motor, biasa bawa mobil, biasa bawa alat-alat berat, apapun lah yang biasa dia gunakan, ketika dia meninggal, semua itu akan dibuat. Motor-motoran, mobil-mobilan, pernah dibikin perahu. Saya bilang begini sama istri saya, iseng-iseng, nanti kalau dia bawa gimana caranya itu bawanya? Karena kadang-kadang dibikin kayak boneka. Saya bilang, wah ini saya kalau ke kuburan saya takut sendiri. Karena di situ tidak ada patung seperti itu. Mereka percaya bahwa mereka akan bawa itu nanti. Mereka akan mengendarai itu nanti. Itu kepercayaan mereka. Tetapi kepercayaan kita ketika kita ada bersama Tuhan, ketika kita cari Tuhan saat ini, nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita. Amin. Makanya kalau ada orang-orang terdekat kita yang sudah dipanggil Tuhan, berarti rumah mereka sudah siap. Kalau kita belum. Kalau kita belum. Kenapa saya katakan belum? Berapa tahun lalu saya kena COVID? Ya, Pak Gembala pun tahu. Pak Gembala di belakang sana, sama yang di sini juga. Mereka tahu. Saya kena COVID. Salah satu hamba Tuhan yang sama-sama kami kena COVID meninggal. Saya juga berpikir saya sudah mau meninggal. Karena waktu saya masuk rumah sakit ketemu dengan nenek bilang begini sama saya, makan yang banyak supaya kita cepat pulang. Benernya malam-malam dia pulang duluan. Meninggal maksudnya. Saya bilang, Oma udah pulang duluan. Saya nggak makan-makan, udah makan. Untung saya nggak makan. Kalau saya makan saya ikut juga kali ini. Untung saya nggak makan. Oma yang makan banyak dia pulang duluan. Tapi itulah, saya belum diizinkan karena rumahnya belum selesai. Saya waktu pulang Kalimantan juga, waktu saya sakit, saya bilang sama istri saya, Ma, pulang Ma. Kayaknya Papa udah mau meninggal di Pontianak. Iya jujur saya ngomong begitu sama dia. Kayaknya saya udah mau meninggal di Pontianak karena saya selama seminggu itu saya nggak makan. Rupanya beda kalau sakit nggak ada istri. Walaupun di rumah mertua tetap susah rupanya. Kalau ada istri kan lain. Ternyata saya pulang ke Bekasi saya sembuh lagi karena ada istri dekat dengan saya. Beda rupanya. Tapi di sana saya bilang, Ma, pulang ke Pontianak, Ma. Kayaknya Mama datang ke sini, Papa udah nggak ada. Karena rumah saya udah rasa fisik saya udah nggak, memang udah lemah banget. Kayak ibu Yola pun bilang, wah kamu ini udah kayak almarhum yang baru berapa lama meninggal, udah nggak lama lagi, udah makin lagi nih. Ternyata rumahku belum selesai. Kalau belum selesai nggak usah takut, belum diizinkan Tuhan. Kalaupun kita menghindar, rumahnya sudah selesai, pasti ke situ juga. Amin. Makanya kita lihat berkat itu ketika kita cari Tuhan bukan hanya untuk ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Ayat yang terakhir, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kita nggak usah berpikir kita mau dapat umur panjang, nggak usah cari umur panjang. Tetapi yang kita cari yang penting kita sehat, kita kuat, dan kita pasti ditolong oleh Tuhan. Karena itu carilah Tuhan untuk kebahagiaan yang akan datang. Nanti kita akan bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Tujuan kita sekarang